Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya yang mengarah bidang lahan basah. Universitas Lambung Mangkurat lahir dari rahim pejuang kemerdekaan untuk mendidik putra-putri bangsa yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ULM secara institusi telah terakreditasi A, dan tahun 2024 kita harapkan terakreditasi unggul. Demikian juga untuk program studi, ditargetkan semakin banyak yang meningkat menjadi akreditasi unggul atau menjadi baik sekali, sehingga diharapkan mampu menambah nilai jual universitas. ULM memiliki 17 prodi dengan akreditasi unggul, 20 prodi dengan akreditasi A, 13 prodi dengan akreditasi baik sekali, serta 9 prodi dengan akreditasi baik. Tadarus sangat bahagia dan bangga dapat berkolaborasi dengan Universitas Lambung Mangkurat, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Maju terus ULM, dan kami menunggu karya-karya dari ULM. Kampus ULM berada di 2 kota, yaitu di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kampus Banjarmasin dengan luas 49 hektar terdiri atas 5 fakultas, dan Kampus Banjarbaru dengan luas 46 hektar terdiri atas 6 fakultas. Fakultas Hukum merupakan fakultas pencetak lulusan yang berkompetensi di bidang hukum, dengan program studi ilmu hukum, program S2 kenotariatan, program S2 ilmu hukum, dan program S3 ilmu hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan fakultas pencetak lulusan yang berkompetensi di bidang ekonomi pembangunan, akuntansi, perpajakan, dan manajemen. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan fakultas yang memiliki banyak prodi, serta didukung oleh fasilitas dan sumber daya yang sangat memadai, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan fakultas pencetak lulusan yang sangat berkompetensi sebagai pendidik terbaik di Kalimantan Selatan.
dan telah menghasilkan ratusan ribu pendidik dari berbagai disiplin ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Lambung Mangkurat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2023. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Badan Usaha. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi, NIM 23101132200026. Asal saya dari Batu Licia. Nama saya Alia Febriana, NIM 231011332007, asal daerah Kalimantan Tengah. Saya Wahyu Rosita dengan NIM 231113320008, asal Tanah Bumbu. Saya Eka Fatmawati dengan NIM 231011322016, asal daerah Gambut. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. Secara garis besar, bentuk badan usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat dengan BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 pada tahun 1969, BUMN terbagi menjadi 3 bentuk yang meliputi A. Perusahaan persero, B. Perusahaan umum atau perum, C. Perusahaan jawatan (Perjan). Yang kedua yaitu Badan Usaha Milik Swasta atau yang disingkat dengan BUMS. BUMS adalah badan usaha di mana modalnya didapatkan dari pihak swasta. BUMS juga dibagi berdasarkan kegiatannya, di antaranya yaitu A. Perusahaan perseorangan atau PO, B. Perseroan terbatas atau PT, C. Firma, D. Commodity Venture atau CP. Yang ketiga yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat dengan BUMD. Bentuk lainnya dari badan usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Jika dilihat dari namanya, pemilik modal BUMD adalah pemerintah daerah. BUMD bergerak di bidang umum dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Terakhir, bentuk badan usaha adalah koperasi yang kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip ekonomi kerakyatan. Koperasi bisa didirikan oleh perorangan maupun badan hukum. Adapun tujuan dari koperasi yaitu menyejahterakan anggotanya. Selanjutnya ada badan usaha yang kami pilih yaitu PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan Akta nomor 249 tanggal 15 November 1990 dan yang diubah kembali dengan Akta nomor 17 tanggal 20 Juni 1991. Namun, mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Beni Kristianto SH Notaris di Jakarta. Selanjutnya mengenal PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group.
Kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 7678, Jakarta 12910, Indonesia. Sedangkan pabrik dan perkebunan Indofood, entitas dan anak dan entitas asosiasi berlokasi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di luar negeri, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, dan Maroko. Kelebihan PT Indofood sukses makmur dalam menjalani kegiatan perusahaannya. PT Indofood sukses makmur melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan pun harus memenuhi dengan minat konsumen. PT Indofood sukses makmur menambah unggulan-unggulan terhadap produk yang akan dipasarkan, memperhatikan kualitas produk yang ingin dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen, dan perusahaan juga melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang akan dipasarkan. Kekurangan PT Indofood sukses makmur dalam menjalankan kegiatannya, yaitu meningkatkan kewaspadaan kepada produk mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya PT Indofood sukses makmur TBK harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa, dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lainnya. Ditambah keunggulan-keunggulan lain sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik, dan juga PT Indofood sukses makmur harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenal kebutuhan dan kegiatan konsumen yang heterogen, sehingga dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu semua dilakukan agar melancarkan kegiatan produksi agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Sekian dari kami. Thank you for watching. See you.